Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gading dan Panjalu akan membuka presentasi dari kelompok 10 materi tentang manajemen likuiditas yang beranggotakan yang pertama ada Yuli Febian Antika NIM 043, yang kedua ada saya sendiri Gading dan Panjalu NIM 223, dan yang terakhir ada Muhammad Dafa NIM 232. Yang pertama ada definisi manajemen likuiditas. Manajemen likuiditas adalah suatu hal yang penting dalam memelihara kepercayaan masyarakat terhadap bank tertentu. Untuk itu, setiap bank yang beroperasi sangat menjaga likuiditasnya agar pada posisi yang ideal. Menurut beberapa pakar perbankan, pengertian manajemen likuiditas adalah sebagai berikut. Yang pertama dari Duande B. Grady, manajemen likuiditas melibatkan perkiraan permintaan dana oleh masyarakat dan penyediaan cadangan untuk memenuhi semua kebutuhan. Yang kedua ada Oliver G. Wood, manajemen likuiditas melibatkan perkiraan kebutuhan dan penyediaan kas secara terus-menerus, baik kebutuhan jangka pendek atau musiman atau kebutuhan jangka panjang. Selanjutnya, konsep manajemen likuiditas. Konsep likuiditas ini juga diperluas dengan masukan unsur pinjaman, yaitu kemampuan untuk mendapatkan likuiditas baik tunai maupun non-tunai melalui pinjaman dari sumber-sumber eksternal perusahaan. Kemudahan mendapatkan likuiditas adalah merupakan hal yang sangat penting bagi manajemen keuangan semua jenis kegiatan bisnis. Namun, pada lembaga keuangan bank, penyediaan likuiditas merupakan hal yang sangat penting karena untuk memenuhi adanya permintaan penarikan dana sewaktu-waktu oleh para nasabah. Selain menjaga ketersediaan likuiditas, setiap bank juga harus memenuhi ketentuan atau syarat yang diterapkan oleh Bank Indonesia, yakni giro wajib minimum. Selanjutnya adalah penentuan kebutuhan likuiditas. Pada umumnya, kebutuhan likuiditas bank ditentukan oleh adanya beberapa faktor sebagai berikut. Yang kesatu adalah kewajiban reserve yang ditetapkan oleh Bank Sentral merupakan giro wajib minimum yang merupakan ketentuan dari Bank Indonesia. Giro wajib minimum merupakan kewajiban reserve yang ditetapkan oleh Bank Indonesia bersumber dari Bank Indonesia. Giro wajib minimum merupakan kewajiban reserve yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar persentase dari dana pihak ketiga. Oleh bank dilihat dari waktu penarikannya, maka pada bank syariah atau unit usaha syariah terdapat dua jenis, yakni dana yang ditarik sewaktu-waktu meliputi tabungan dan giro wadiah, serta dana yang ditarik pada saat jatuh tempo meliputi investasi mudharabah. Untuk memperkirakan jumlah penarikan pada tabungan dan giro wadiah, bank syariah atau unit usaha syariah perlu mengetahui yang pertama, pengalaman penarikan dana harian pada masa-masa sebelumnya. Yang kedua, spending research. Komitmen bank kepada nasabah atau pihak lain untuk memberikan fasilitas pembiayaan atau melakukan investasi bisnis di perbankan merupakan bisnis kepercayaan. Oleh karenanya, pemenuhan komitmen harus menjadi fokus bank syariah atau unit usaha syariah. Sebagai contoh, jika suatu bank syariah menerbitkan suatu bank garansi, maka jika nasabah yang memegang bank garansi tersebut wan prestasi terhadap mitra kerjanya, maka komitmen bank syariah untuk menjamin wan prestasi tersebut harus dilaksanakan. Jika hal ini terjadi, maka dibutuhkan kecukupan dana untuk memenuhi komitmen tersebut. Sebaliknya, jika bank syariah tidak mampu memenuhi komitmen tersebut, maka
kepercayaan nasabah pemegang bank garansi tersebut akan jatuh dan selanjutnya akan berpengaruh kepada kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah tersebut. Selain itu, bank syariah juga akan dihadapkan pada tuntutan ganti rugi yang dapat meningkatkan beban perusahaan. Masalah pengelolaan likuiditas bank syariah. Baik bank konvensional maupun bank syariah wajib mengelola likuiditasnya karena pengelolaan likuiditas tersebut diperlukan untuk memenuhi kewajiban bank, terutama kewajiban jangka pendek. Namun demikian, terdapat beberapa kendala dalam pengelolaan likuiditas dalam bank dengan berbasis syariah atau bank Islam. Apabila dibandingkan dengan bank konvensional, mengingat bank dengan berbasis syariah, produk-produknya masih dibilang baru seiring dengan usia berkembangnya bank syariah. Adapun kendala-kendala tersebut antara lain yaitu yang pertama, kurangnya akses untuk memperoleh pendanaan jangka pendek. Yang kedua, kurangnya akses ke pasar uang sehingga bank syariah hanya dapat. Adapun kendala-kendala tersebut antara lain yang pertama, kurangnya akses untuk memperoleh pendanaan jangka pendek. Yang kedua, kurangnya akses ke pasar uang untuk sehingga bank syariah hanya dapat memelihara likuiditas dalam bentuk kas. Yang selanjutnya, kendala operasional. Kesulitan dalam pengendalian likuiditasnya secara efisien. Sebagai contoh, tidak tersedianya kesempatan investasi. Efisiensi mekanisme clearing. Clearing adalah sarana perhitungan hutang piutang antar bank peserta clearing guna memperluas dan memperlancar lalu lintas pembayaran giral dalam suatu wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Dalam pelaksanaan clearing, tentu saja Bank Indonesia memiliki tujuan-tujuan tertentu. Tujuan-tujuan tersebut yaitu memajukan dan memperlancar lalu lintas pembayaran giral, merupakan alternatif pelayanan pembayaran. Selanjutnya, sistem clearing ada 4, yaitu sistem manual, sistem semi otomasi, dan sistem elektronik. Dan juga mekanisme penyelenggaraan clearing terdiri 2 tahap, yaitu clearing penyerahan dan clearing pengembalian. Sebagai contoh, misalnya terjadi suatu transaksi bisnis antara A dan B yang melibatkan jumlah uang yang cukup besar dan keduanya adalah nasabah yang berbeda. Dapat dipastikan bahwa keduanya pasti merasa ragu-ragu untuk bertransaksi dengan menggunakan uang tunai dengan alasan keamanan. Cara yang mudah untuk melakukan oleh keduanya adalah melakukan pembayaran dengan cek giro dengan mekanisme clearing sebagai berikut. A memberikan cek giro bank BA ke B. B menagih lewat bank BB, di mana B sebagai nasabah. Selanjutnya, proses yang terjadi di bank BA dan BB akan berlangsung sebagai berikut. Setelah bank BB menerima warkat cek giro, maka warkat tersebut akan dibawa dalam pertemuan antar bank di suatu tempat yang ditunjukkan oleh bank sentral dan penyerahannya kepada bank BA. Setelah menerima cek giro dari bank BB, maka bank BA akan memeriksa kebenaran warkat serta saldo nasabahnya. Bila tidak ada masalah, maka bank BA akan memotong rekening A sebesar nilai cek giro dan mengirimnya ke bank BB. Setelah mendapatkan kiriman dari bank BA, maka bank BB akan mengkreditkan rekening B sebesar nilai yang berhak diterimanya. Selanjutnya adalah giro wajib minimum dan sertifikat hadiah Bank Indonesia. Giro wajib minimum adalah dana atau simpanan minimum yang harus dipelihara oleh bank dalam bentuk saldo rekening giro yang ditempatkan oleh Bank Indonesia. Ada 3 kebijakan GWM sebagai instrumen kebijakan moneter maupun kebijakan makroprudensial. 1. Giro wajib minimum premier, 2. Giro wajib minimum sekunder, 3. Giro wajib minimum berdasarkan rasio kredit terhadap seluruh penghimpunan dana bank. Selanjutnya adalah sertifikat hadiah Bank Indonesia. Menurut fatwa DSN MUI dijelaskan dari sertifikat
Bodiah Bank Indonesia, yaitu merupakan instrumen kebijakan moneter yang bertujuan untuk mengatasi kesulitan kelebihan likuiditas pada bank yang beroperasi dalam prinsip syariah. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.